saat kita memperhatikan aliran nafas, kita merasakan saat kita narik nafas, ketemu ujung nafas itu di sini. Kita merasakan ada getaran kasih, ada rasa haru, ada damai. Berarti sumber kasih, haru, damai ada di sini. Ya. Berarti Tuhan yang tadi tidak bisa kita kenali sosoknya, wujudnya tidak kelihatan itu ternyata terbuktikan secara otentik lewat pengalaman empirik kita karena kita mengalaminya. Dia ada di sini. Lalu berdasarkan itu, salah tidak kalau kita dengan sederhana mengatakan, ketika ada yang bertanya, di mana Tuhanmu? Di sini. Salah apa tidak? Halo? Ya. Lewat pengalaman otentik di dalam meditasi, kita merasakan bahwa di sini ada sumber kasih, ada sumber bahagia, ada sumber damai. Nah, sekarang lebih dalam. Ada tidak yang di dalam keheningan, kemudian dari dalam relung jiwanya ini muncul kata-kata. Ada yang pernah mengalaminya? Halo? Ada nggak yang pernah mengalami dari relung jiwanya itu muncul sebuah arahan, petuah, nasihat, sabda? Ada nggak? Ada. Maka di sini itu ada sumber dari sabda yang kita kenali sebagai sabda sang sumber. Nah, teman-teman yang saya kasihi, di sini kita sudah menemukan dua level realitas Tuhan. Ya. Satu adalah Tuhan yang tidak bersosok, Tuhan yang tidak berwujud. Tetapi darinya kita mendapatkan kasih yang nyata. Kasih itu dilimpahkan kepada semua tanpa syarat, tanpa diskriminasi. Level kedua, kita merasakan Tuhan yang nyata di sini. Kita menyaksikan keberadaan Tuhan yang bersemayam di dalam diri. Nah, Tuhan yang bersemayam di dalam diri itu juga bisa diajak ngobrol atau didengarkan petunjuknya. Nah, orang kemudian menyebutkan itu sebagai Roh Kudus. Ada yang menyebutkan itu sebagai Sang Hyang Atman. Ada yang menyebutkan itu sebagai diri sejati. Ya. Ada yang menyebutkan itu sebagai Nur Muhammad atau Ruh Al-Quds. Ya. Pertanyaannya, semua nama itu merujuk kepada realitas yang sama atau beda? Sama. Ya. Jadi kalau ini dipertanyakan kembali dengan gaya pertanyaannya anak SD begini. Saya masuk ke dalam keheningan, kemudian saya terhubung dengan Sang Roh Kudus. Ya, boleh nggak saya mengatakan begitu? Boleh. Saya tenggelam di dalam zikir, lalu saya menyaksikan keberadaan Nur Muhammad. Boleh nggak mengatakan begitu? Boleh. Pertanyaannya, kalimat yang pertama dengan kedua itu menggambarkan esensi dan realitas yang sama atau beda? Sama. Yang beda apanya? Bahasa. Spiritualitas itu melampaui perbedaan bahasa, fokus kepada pengalaman yang sama. Oke. Kita semua di sini punya pengalaman yang sama, tetapi bisa membahasakannya dengan cara yang berbeda-beda. Pada titik inilah dengan tegas dinyatakan, sebetulnya di dalam spiritualitas kita tidak perlu berantem, tidak perlu berebut makna karena perbedaan bahasa. Ya, sekarang gini, ini perenungan-perenungan tingkat SD dulu, ya. Ada yang meditasinya begini. Ada kan? Ya. Pertanyaannya, dengan cara begini bisa nggak merasakan kasih Tuhan? Bisa nggak dia merasakan tuntunan dari Sang Hyang Atman atau Roh Kudus di sini? Bisa. Oke. Ada yang begini?
Ada yang begini. Ada yang begini. Oke. Itu berbagai cara atau sikap tubuh, ya. Berbagai cara sikap tubuh yang berbeda-beda itu bisa nggak menghantarkan kepada pengalaman yang sama? Bisa. Jadi dari berbagai cara itu mana yang benar? Begini, 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 atau begini? Mana yang benar? Terserah cara mana yang Anda lakukan, yang penting itu Anda hening, bukan ngelamun. Ya. Kan bisa aja Anda gayanya sih meditasi, tapi yang Anda ingat ketika badannya begini, bayaran anak sekolah, tagihan listrik, itu meditasi bukan? Gaya neto. Tapi Anda begini, sebetulnya Anda sedang menikmati nafas, merasakan kasih murni dari sang sumber. Itu meditasi bukan? Kalau kita sudah punya wisdom atau kebijaksanaan seperti itu, maka jangan menjudge orang berdasarkan penampilan fisik. Jangan mengatakan yang benar dan yang salah berdasarkan satu bentuk lahiriah. Oke. Nah, pada saat yang sama kita bisa mengatakan dan menyatakan dengan tegas bahwa untuk terhubung dengan sang sumber, merasakan dengan nyata keberadaannya, termasuk merasakan dengan nyata dia yang bertakhta di dalam diri, itu ada banyak cara. Ya. Kita tidak melekat dan tidak bisa diikat dengan sebuah cara. Bahkan setiap orang sebetulnya punya cara yang unik masing-masing. Pada titik inilah spiritualitas sebetulnya tidak menerima penyeragaman. Ya. Maka secara faktual, ya, orang misalnya seperti ini, ya. Bisa nggak ketemu Tuhannya? Bisa, asal kualitas-kualitas esensial dari laku itu dimengerti dan dipraktekkan. Bisa nggak orang ketemu Tuhan sambil jalan-jalan? Bisa, ya. Nah, tragedi agama adalah ketika ada orang itu kemudian membuat aturan, cara yang benar untuk terhubung Tuhan hanyalah cara tertentu. Di luar cara itu dianggap tidak sah, tidak valid. Ya. Kemudian orang sibuk mempertahankan argumen tentang kebenaran sebuah cara, lupa mempraktekannya. Spiritualitas mengajak kita melupakan itu semua, masuk kepada esensi. Tidak penting Anda itu dengan cara apa, yang penting